Iki pengajian apa to? Ki ono menyan. Ono wayang orong-orong, ya. Terus apa? Sajen. Terus ono jaran kepang kuda lumping iki pengajian po. Ngono to ngono ki. Nanti ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana nanti Anda menjawabnya? Angkat tangan. Bagaimana Anda menjawab itu semua? Masa kan usah ngisor ya? Semulia Mas. Ayo Mas, silakan Mas. Iya kebudayaan, masa ngono tok jawabnya. Kebudayaan. Jare pengajian, terus piye? Cak Kanib menjawab kebudayaan. Lo jare pengajian. Terus? Oh, kebudayaan cara Jawa. Jarang kepeng cara Jawa. Lah hubungannya karo pengajian? Oh, pengajiannya ono hiburannya jaran kepang karo menyan. Oh, ngono frame berpikirnya. Oke, siapa lagi? Ya Mas, maju. Oke, silakan dikasih jalan untuk maju. Mikrofonnya didistribusi. Bismillah. Ayo maju Rek. Maju. Loh, piye toh? Oke, silakan. Maulin Niam ya. Ayo Mas, maju Mas. Ayo toh. Mikrofonnya di sini, wis to aja ngel-ngel to, wis gari maju. Salah satu salah satu yang kita pelajari dari kelompoknya Mas Tanto dan Mas Jin tadi adalah vitalitas. Terus lho urip iku. Ngono rek. Ojo leda-lede klenyat-klenyit nyut. Vitalitas ojo dudu alat vital. Vitalitas. Totalitas gitu ya. Getih nek cara Jogja getih ngono rek ya. Oke, silakan duduk sini Mas. Oke. Tadi yang kedua ada dari sini tadi. Maju. Lah kok orang maju gue? Kan jelas bahwa mic-nya di sini. Kenapa Anda tinggal di situ? Terus langsung maju cek ngono lho. Apa sing kok pikir iki apa? Kuwatir ditangkep polsek apa piye? Ngono lho. Kudu cak-cek iki rek selak bubrah iki negarane. Ya. Oke, silakan Niam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibicarakan ini konteksnya pengajian, konsepnya pengajian atau apapun itu bagi saya tidak penting. Tapi ada inti yang saya tangkap bahwa inilah kemesraan cinta, di mana agama tidak hanya berurusan dengan ibadah semata. Ibadah tidak hanya berurusan antara surga dan neraka, tapi ibadah mampu masuk melebur ke dalam hati setiap manusia, dulur-dulur ma'iyah semua. Agama masuk ke dalam budaya, ke dalam kesenian, dalam sastra, dalam puisi, dalam lagu, dalam nada, semuanya menyatu untuk menggapai ridho Sang Maha Cinta. Begitu Mbah Nun, kurang lebihnya. Ini teman-teman ma'iyah tetap harus punya frame akademis loh ya. Tetap harus ada terminologinya, logika
ilmiahnya ya, iki teori dasari opo, kemudian terapannya piye gitu ya. Dan jangan pernah menjawab kepada orang lain apakah ini agama, pengajian apa itu ndak jadi apa mau jaremu. Tidak penting bagi aja ngomong ngono kuwi nek karo wong. Aja ngomong kanggoku ora masalah kuwi. Aku ora takon kanggomu. Kowe iki ngomong wong iku kudu kok kandhani nek perkara kowe dhewe rasa kowe kondo. Ngono ya, am ya. Aja kejem-kejem kowe karo wong liya. Kita harus menjawab berangkat dari perkiraan kita terhadap tahapnya orang di depan kita. Ngono lho, am. Ya. Bukan kita menunjukkan siapa diri kita, tapi didelok oh arek iki kelas 3 SD, aku berangkat menjawabnya dari level kelas 3 SD, Kak Unggano kelas 4, SMP kelas 1, SMA ngono lho carane. Itu namanya komunikasi. Oke ya. Pokoknya aku saiki rada nesuan iki aku. Nesuan. Aku menungso ya. Walang, ngono. Semut marai gatel, ada ngono jarene Pak Dalang mau. Dalange dhewe lali dhewe menungso apa duduan kok. Yang kedua, ayo Mas. Ya, saya perkenalkan, saya Sugiono dari Sawiji Jogorote Jombang sini. Saya pertama kali mengikuti Ma'iyah, melihat, menyimak dari memang jujur dari media sosial, dari YouTube. Dan pertama kali saya melihat Ma'iyah itu iki opo toh, kok Ma'iyah iki opo, artinya Ma'iyah iki opo. Lajeng kula perdalam nggih mboten sengaja semerepe nggih saking rencang muter-muter YouTube kula nyimak, oh ternyata Ma'iyah itu dalam artinya itu lingkup dari semuanya yang cara Jawa niki urip kuwi gawe apa to, urip iku apa dan menuju kemana. Pertanyaannya tadi. Yang kita persoalkan tadi, nanti kalau ada orang tanya setelah nonton ini dari ya, iki piye to iki ana iki ngetani pengajian kok malah jaran kepang. Iki pengajian apa? Iki piye? Ya carane jawab nang wong piye ngono lho Mas. Yang kita tanyakan di situ. Itu yang sedang kita pelajari bersama-sama ini, kita kelas besar Ma'iyah pada pagi hari ini mencoba menjawab itu dari berbagai macam cara pandang. Lah sampean ngacung mangkarpe apa? Oke, nenek ora apa-apa. Sekarang Anda mulai kenal Ma'iyah kan? Di Ma'iyah terang-terangan kayak ngene iki mulane iki panggungnya sangat rendah, dia bisa langsung apa? Nyaduk ndasku nek aku salah. Di sini tidak ada batas, di sini tidak ada pagar, di sini tidak ada atas bawah, di sini adalah mana benar mana salah, bukan siapa benar siapa salah. Demikian sabrang mawa damar panulu. Wis nang sampean sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Sumombito sini Melaras, tangga sendiri. Ya memang benar, pasti ketika kita pulang nanti saya juga sudah berpikir tadi bakal ditanya loh, kok ada mian, ada jaranan. Tapi kalau ditanya sama Mbah Nun tadi, bagaimana saya akan menjawab ketika ada pertanyaan itu? Pertama, saya akan ajukan pertanyaan balik. Pertama, tujuannya tanya saya apa? Tujuannya tanya saya tentang itu apa? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan landasan apa? Dengan landasan cinta, emosi, atau apa gitu. Soalnya kan orang bertanya kadang ada itu, dia bertanya itu niatnya bully gitu. Ketika kita jawab benar salah jawaban kita pasti dibully gitu. Jadi
kalau emang dasarnya cinta, penasaran, pengen tahu, oke, nanti saya jelaskan semaksimalnya. Nanti lebih jelasnya mungkin saya akan geret, ayo ikut Maya biar tahu, kalau perlu datang ke Cak Nun langsung gitu. Ini juga satu pola sikap dalam komunikasi sosial yang juga harus Anda pelajari. Jadi kon nek ditakoni wong iku gak duwe kewajiban jawab. Jadi nek ono iki wis rada pinter iki. Jadi nek ono wong takon kon macam-macam bisa menjawabnya. Termasuk kalau wartawan tanya Anda, ya, misalkan iku pengajian apa? Masih gak pengajian, masih pengajian, masih duduk pengajian kata apa kon? Ngono, iku ya iso. Ya satu, nomor loro apa meneh misale. Kon kok takon lagu langit mau kuwi kiai ta ya apa? No. Ada bermacam-macam jawaban. Gitu ya. Apa meneh contohnya iku mang lho. Kon takonmu iku Dengan landasan apa ya? Dasarnya apa apa? karepmu? Ya, Nah, jangan ngejak gelut langsung aja. Nah, iya. Iya. Kurang lebih seperti itu Cak Nun. Nah, jadi di antara Anda dengan orang lain itu begitu banyak kemungkinan yang Anda harus punya tradisi kelakar atau imajinasi dalam tanda petik supaya Anda kaya. Gitu loh. Utawa sampean niku jawabnya kan hubungannya karo pertanyaannya. Iku pengajian tak jaran kepang iku sing jelas. Yo nek kacang yo dibagi-bagi rek ngono. Apa hubungannya? Ya mbok gak ero aku ah. Yo cari gendeng dhewe ya toh. Itu juga boleh. Nah oke ya, tapi sekarang kita cari jawaban yang akurat terhadap permasalahannya secara logis. Oke, wis ya. Jawaban sampean wis. Upama ditakoni aku temenan rek takoni, aku takoni yo apa sih janjane? Ngono ya apa jawabmu? Kalau emang dia benar-benar tanya dan tanyanya itu penuh cinta, mungkin di sana itu multikultural, maksudnya multikultural. Iki ngomong dhewe diguyu dhewe. Kayak Pak Mustafa W. Hasim ini. Multikultural, kalau tadi kan kesatuan cinta ya, kalau mau niam tadi oke, ini multikultural. Terus masih ada lagi poinnya? iya. Dan di sana itu tempat ini nggak bisa jelaskan. Oke, wes cukup siji gue ya. Anda sudah kasih kontribusi. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Jamaah Ma'iyah Bojonegoro. Saya mau tanya tentang pertanyaan itu tentang pengajian yang Alah tambah angel ya. Wis siji tapi rada banter didekno ya. tentang pengajian. Kalau lihat jarang gepang, kita harus maksudnya tentang lihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kan pengajian kan lihat apapun bisa sampai ke Allah kan namanya pengajian menurut saya. Kalau lihat jaran kepang, kalau lihat Noe yang bernyanyi, kalau lihat itu walaupun sedikit kita tahu tentang Allah, kita ya. Oke, apa saja yang membawa kita mendekat kepada Allah itu berarti pengajian, ya? Oke, ada wanita diperkosa terus kamu ya Allah. Jadi banyak-banyaklah memperkosa supaya orang mengatakan ya Allah, ngono ya. Ya apa nek sing takon gendeng ngono ya apa kan? Ya pengajian kan ngajinya urip ya wes okay. Sudah menyumbangkan satu. Apa saja, tidak penting itu menyan apa minyak wangi yang membawa Anda mengingat Allah, mendekat kepada Allah, dia berarti punya dimensi pengajian. Ini ya. Oke. Ada Mas? Ada ide Mas? Ayo. Cat iling.
Nah, menjawab dari pertanyaan yang ada yang tadi, mengapa pengajian ada jaranan, ada dalan, dan ada Mas Noe, Mas Sabrang. Karena kita berada di bumi Nusantara Indonesia yang mencakup kebudayaan Jawa, dan kita tidak bisa berdakwah hanya monoton ke agama aja tanpa merangkul Jawane, cara Jawane ngoten janun. Oke, jadi nek Jawa duduk agama, mulai ya Mas ya. Oh, nek kebudayaan duduk agama. Makanya tidak hanya pengajian tapi juga merangkul budaya ngono. Oke, berarti budaya bukan agama. Nah, menyiarkan agama melalui budaya. Budayanya sendiri tidak termasuk agama. No. Mendengar ya Mas, ini sinau ya. Orang mengatakan Sunan Kalijaga berdakwah dengan budaya. Oh, berarti budaya itu duduk agama, alat untuk menyiarkan agama gitu. Menurut jadi di mana agama sama budaya itu dewe-dewe. Oh, iki gelase iki banyune ngono ya. Oke, ini suatu cara berpikir. Saya tidak akan mengemukakan pikiran saya menggali dulu. Masih saya kasih waktu satu lagi sebelum saya minta Bapak-bapak untuk ikut menjawab juga. Pak Muzamil juga punya jawaban. Nanti endingnya Cak Fuad punya jawaban. Sabrang sebelumnya juga akan punya jawaban. Karena dia harus bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannya. Kalau tidak ada, langsung saya berikan kepada satu Mas, silakan maju Mas. Oke. Luru ya, wes luru ya, cukup ya. Oke. Sudah ada beberapa poin ya Mas ya. Kesatuan cinta, multikultural, pendayagunaan budaya untuk dakwah, agama gitu ya. Oke. Apa mau yuk? Uto para aris metu kabeh tak kira. Yuk, silakan langsung Mas, poin ya. Kalau saya ditanya pengajian kok ono menyani ono jaran kepangi, saya jawab apa mau ngaji dok sing kaya Cak Kartolo mau, aku kau gambo aja nih, tapi sing Cak Kartolo mau malah Yasin, moco Yasin, tapi sing dimaksud Cak Kartolo kalau Cak Sopo mau itu berbeda. Jadi rek ditakai pengajian kok ono menyani, loh sing aku yo ngaji neng menyani ku Pak, gak ngaji neng para ngrungono tok ngaji, tapi aku ngaji yo neng menyan yo neng apa mau sing ditampilno iku tak kajeni, tak ngajeni iku mau gitu. Jadi itu ibaratnya yastami'unal qaul wa yatabi'u ahsanahum. Jadi apa ae tak rungokno, apa ae tak delok, tapi sing tak deloki Gusti Allah. Kan ngono ya, kira-kira ngono ya. Heeh. Tapi ojo terus kon teplek terus lha pokok teplek ngaji aku rek. Odo kita. Iso ae jan ngaji. Ngajine iso. Keplek ambek ngaji. Ya ojo ngono lah ya wong. Aku gak kenang jarak. Lapor ngaji aku iki. Ya ojo ngono lah ya. Jadi semua tetap ada batas-batasnya. Tapi oke, itu sebuah poin lagi. Sebuah pola pendekatan dengan jadi sisi pandang, sudut pandang. Kalau Sabrang nambahin jarak pandang. Anda tahu tuh sekarang bahwa saya itu banyak berguru pada anak saya, gitu. Dan Sabrang kayaknya belum pernah mengakui bahwa dia berguru sama saya. Saya yang sering mengakui saya berguru kepada dia. Ayo Mas, berikutnya Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu tadi, pertama saya akan menjawab karena pada masa dulu pendahulu kita sudah menanamkan nilai-nilai kebaikan pada seni budaya itu untuk menyampaikan, dan ngaji itu
untuk mengajarkan suatu kebaikan juga. Jadi sesuatu yang mengajarkan kita kebaikan, yang bermaksud untuk mengajari kita suatu kebaikan itu ngaji dan ada hubungannya. Ngoten ya, Mbak Nun, nggih. Matur suwun. Oke, jadi apa saja, terserah mau kesenian, mau kemenyan, mau apa, asal mengajarkan kebaikan kepada saya, bagi saya itu adalah pengajian, ya. Oke, tepuk tangan untuk beliau. Ini sebuah pendekatan yang mirip dengan sebelumnya. Yang penting mendekatkan saya ke Allah, itu pengajian, gitu ya. Saiki sana terus ini. Sementara saya batasi 2 lagi itu ya. Udah. Iya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian mungkin kata dasarnya adalah dari ngaji, ngasah jiwa. Dari sini kita akan terasa jiwa kita akan selalu ingat bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Semua itu inna fi khalqis samawati wal ard min ayatillah. Semua yang ada di bumi itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Dan puncak dari keindahan, puncak untuk mengenal Allah, kita akan mengenal dari kesenian. Dah mungkin. Oke, aku seneng dan jawabannya sebenarnya sudah ibarat jolo iki ono sing gawe tali rene. Nah, kita mencari pusat jalannya. Sebenarnya awakmu ngelakoni urip aja dijemok pinggir tok. Yang harus Anda kuasai adalah pusat pegangan jala itu. Nek kon ngobano kabeh mel oba, nek kon ngobano teko pinggir, berpikirnya parsial, berpikirnya satu sisi, sing oba mek gini tok. Yang harus Anda cari dalam berilmu adalah pusat jalannya itu, ngono ya. Oke. Makanya tadi Leto berkali-kali mengatakan di sini ada kunci. Selalu mengatakan ini kunci ini lagu ini ono ngene kan ya. Itu karena dia berpikir pusat jala, bukan sisi jala. Oh, pertama saya harus meluruskan dulu kalau dianggap tidak pernah menganggap ayah saya sebagai guru. Kalau saya harus mengumumkan itu namanya menghina. Karena aku citaane ket awal ya suka bapak gue. Itu dari cintanya kepada ibu saya terus lahir saya. Lu pasti ya kor being apa ya bahasa Indonesia nih. Galihe aku ki ya suka Cak Nun. Rasa diajari getihe neng getihku dan segala macam yang terjadi. Serius loh. Wow. Ya ora apa-apa, men rapena. Ngono jelbok ke hati. Ya saya gini nih belajar dari Cak Nun juga. Ngelebok ning ati. Oke, menjawab tadi itu. Ini saya membayangkan sebuah suasana yang pertanyaannya, ini kan suasananya pasti bermacam-macam. Saya membayangkan pertanyaan sing nakoki nyelekete pengajian kok ono apa sene jaranan. Piye pengajian ono jaranan, pengajian ono menyan. Musyrik kuwi salah kuwi. Misale di ngonoke, aku jawab ya kudu nyelekete. Ada dari sudut pandang tali yang lain aku jawab, "Lah kuwi iki yo kejemen wong sing menyane pengen mlebu surga yo ana sing apa jaranan yo pengen mlebu surga ra entuk arep mopek dhewe surgane." Oke, jawabanku ngono wae, sederhana. Yo enggak, itu kan misalnya dia balesnya, yo enggak kan itu dalam pengajian biasanya kan apa? Enggak ada jaranan. Lu kuwi pen berarti jaranane wis tobat, pengen mlebu surga. Kan ora apa-apa to. Kok menurutmu kok salah kuwi kan cuma anggapan-anggapanmu to. Wong siapa saja ikut pengajian itu tujuannya ingin mendekat kepada Tuhan kok. Dia bukan pertunjukan, bukan apa, semuanya pada tujuan bersama untuk mendekat kepada Tuhan. Mbuh pengen mlebu surga, mbuh pengen ketemu Gusti Allah, mbuh apa lah, pengen intinya menuju yang sejati. Nek kuwi arep jaranan, arep menyan, arep demit, arep iblis ditampa ning maiyah. Dadi ngopo ning pengajian liyane ora ono jaranan karena ora ditampa ming maiyah sing gelem nampa sapa-sapa nggo bareng-bareng ning Gusti Allah. Jawaban ngono. Iya, sekolah getihku, bro. Oke, sekarang Pak Muzamil. Nanti mohon dengan sangat seluruh komprehensinya difatwakan oleh Cak Fuad ya.
Terima kasih. Kalau saya kan, saya kira ngaji versi yang tidak seperti ini kan sudah pekerjaan saya tiap hari, gitu ya. Jadi saya dari kecil lahir di di masyarakat yang ngaji dilanggar, ya. Saya kalau nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting kalau nggak ngaji saya dimarahi betul sama ayah saya. Jadi kalau saya nggak masuk SD itu ayah saya tidak marah. Tapi kalau saya sampai tidak ngaji, tidak datang ngaji Quran, kan kalau di Madura itu pagi mesti SD, sore harus madrasah, dan habis maghrib itu harus ke Langgar ngaji. Menginap itu akan lebih baik, gitu ya. Jadi tidak hanya datang terus pulang. Setelah itu saya di pesantren. Hidup saya di pesantren sampai sekarang di pesantren. Nah, menurut saya, itu ya, bagaimana ini? Ini pengajian seperti inilah yang melengkapi pengajian-pengajian yang selama ini saya jalani itu, gitu ya. Bahkan memang tidak ada duanya di Indonesia, gitu ya. Sehingga kalau nanti ditanya itu ngaji kayak itu tuh di mana referensinya? Ya memang nggak ada referensinya. Jabaru Cak Nun ini yang mengadakan ngaji seperti ini. Jadi kalau ditanya itu ngaji apa, yang ngaji versi Cak Nun. Terus dari mana referensinya ya Cak Nun? Nah Cak Nun itu siapa? Kan tinggal begitu. Kalau saya menjawab, Cak Nun ini Sunan Kalijogonya abad ini. Inilah ngaji versi Sunan Kalijogo abad 21. Gitu jawaban saya. Karena ngaji itu kan menuntut ilmu, ya kan? Tolabul ilmi, bahasa bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu sejak lahir sampai masuk ke liang lahat. Kalau kata beliau, kata Cak Nun itu, jadi orang sampai mati pun sebelum masuk ke liang lahat masih tetap harus ngaji. Jadi sudah hilang nyawanya, dimandikan, tetap ngaji karena belum masuk ke liang lahat, gitu ya. Loh kan begitu. Karena sampai masuk ke liang lahat. Saya kira inilah the real ngaji. Inilah the real menuntut ilmu. Karena di sini kita tidak hanya mendapatkan pengajaran dalam versi tutorial itu ya. Ceramah. Oh ini Quran artinya begini, oh ini cara. Tidak begitu. Tapi kita diajak mengaji yang benar-benar mengaji. Kita betul-betul mencari ilmu, dan ilmu di sini dibabar luas, betul-betul dibuka, bukan hanya dari teks yang berupa tulisan Al-Quran atau hadis, tapi kita juga belajar dari teks firman Allah yang berupa budaya, dari teks firman Allah yang berupa wayang, dari teks firman Allah yang berupa jaran kepang, dan semuanya. Karena seperti yang sudah saya katakan dalam fikih Muzammili itu, gitu ya, bahwa semua yang ada di alam semesta itu adalah sumber untuk kita jadikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira seperti itu. Itu jawaban saya. Ya. Itu saya kira jawaban saya. Oke, redaktur mencatat, karena teman-teman sekalian, seluruh diskusi kita itu akan abadi sepanjang masa, karena akan kita catat, suatu hari akan menjadi buku, suatu hari menjadi manuskrip, suatu hari akan menjadi main resources. Anakmu, cucumu akan mengacu kepada apa yang kita diskusikan.
Kita sadar bahwa kelemahan bangsa Indonesia karena tidak mendokumentasi ilmu-ilmunya sejak lama. Dan di Ma'iyah kita dokumentasi semuanya, sehingga semua Anda ini adalah orang-orang yang disebut mujtahidin, orang-orang yang oleh Allah dipuji karena Anda mencari ilmu sungguh-sungguh, dan mencari ilmu itu pahalanya tidak kalah sama ibadah mahdhah. Anak Cak Fuad yang tahu itu, Pak Muzamil juga tahu itu. Nah, sebelum saya tanya kepada Mas Syekh ya, Cak Fuad, saya mohon dengan sangat dari seluruh yang sudah dijawab tadi, Cak Fuad memberikan dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan fatwa ya. Jadi kalau saya yang terakhir ini enak sebenarnya. Pokoknya semua yang baik, yang benar-benar dari jawaban tadi itu sama dengan saya. Ya, tapi kalau yang rotok-rotok salah itu enggak. Cuma begini, barangkali dari sudut pandang yang lain ya. Jadi ajaran Islam atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam dalam beragama itu kan bisa dipilah menjadi dua secara garis besar. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah muamalah. Kira-kira pengajar ini masuk yang mana? Masuk yang mana? Muamalah. Ya. Kalau ibadah mahdhah itu sudah jelas. Boleh ditanya, ini dasarnya apa? Kan gitu. Kalau ibadah muamalah itu bukan tanya ini Nabi pernah melakukan apa enggak, bukan itu. Ya. Tapi kita lihat apa yang terjadi dalam muamalah itu, ada enggak yang bertentangan dengan apa ajaran pokok Islam atau tidak. Nah, itu persoalannya di situ. Nah, sekarang kembali kepada yang tadi. Ya, kita ajak diskusi ya, gimana Mas ya? Kira-kira yang menurut saya tidak pantas yang mana? Misalnya menyan, ada apalagi jaran kepang, ada wayang dan sebagainya. Ya. Nah, dalam hal ini saya sendiri terus terang tidak ngerti sebenarnya menyan itu yang bagaimana. Kalau menurut saya kok menyan itu wangi-wangian sebenarnya. Parfum. Ya. Karena kalau saya di Arab itu bertamu ke suatu acara yang resmi itu selalu ada itu. Bukan aroma, bahkan uap asap itu. Jadi selalu dibawa di satu tempat lah seperti menyan tadi itu, ya. Kemudian dibawa keliling ke setiap tamu, dan tamu itu harus menghirup asap tadi. Ya, itu sopan satunya begitu. Ya, jadi kalau misalnya menyan itu dalam kaitannya dengan untuk memberi bau-bauan yang enak kan enggak masalah itu. Nah, saya tidak tahu gunaan menyan yang lain itu, menurut saya tidak tahu gitu. Ya. Yang saya tahu bahwa menyan itu ya itu ciptaan Allah dan tergantung kita mau pakai untuk apa itu. Ya, kalau tujuannya baik tidak masalah, tapi tujuannya buruk itu yang tidak boleh. Demikian juga ajaran kepang. Ya, kok saya melihatnya itu satu bentuk tarian. Ya. Tarian yang dinamis, tarian yang penuh dengan vitalitas, ya, totalitas katanya tadi itu, ya, yang bisa kita ambil itunya, ya. Nah, jadi bisa didiskusikan dengan yang bertanya, ya coba kita cari ya, mana yang kurang tepat, ya. Karena sekali lagi kalau ibadah muamalah itu rumusnya adalah apakah ini ada yang bertentangan dengan ajaran pokok Islam atau tidak? Ya, bukan tanya ini dalilnya mana bahwa boleh seperti itu, bukan begitu pertanyaannya. Ya, nah, jadi saya dari sudut pandang ini barangkali juga bisa menjadi landasan. Pokoknya hal-hal yang bersifat ibadah mahdhah itu kita tidak boleh kreatif. Tapi kalau yang ibadah muamalah kita justru harus
kreatif. Nah, sepanjang kreativitas ini juga ada ukurannya tadi. Ya, itu kita lihat secara cermat, kita pelajari betul. Ya, kita pelajari betul. Ya, tidak sekedar kata orang atau melihat selama ini dalam pandangan umum bagaimana itu bukan begitu. Kita harus pelajari betul. Jadi dengan demikian saya kira apa yang terjadi dalam pengajian ini tidak seluruhnya mesti benar. Bisa saja ada yang salah. Tidak usah pengajian seperti ini. Pengajian yang biasa saja kadang-kadang juga ada salahnya kok. Ya. Misalnya ketika seorang memberikan ceramah dengan cara menjelek-jelekan orang lain, itu kira-kira gimana itu? Kan sama aja itu. Itu pengajian yang katakanlah konvensional, tapi isinya itu tidak membawa manfaat, tapi membawa mandorot, menanamkan kebencian kepada kelompok lain, menanamkan kesalahpahaman dan sebagainya. Nah, itu juga sesuatu yang tidak benar. Maka apa yang terjadi di pengajian itu bisa kita diskusikan, ya, kita cari kunci-kuncinya, mana yang kira-kira menurut anggapan kita itu bertentangan dengan agama dan mana yang tidak, dan tentu tidak bisa sembarangan kita mengatakannya. Nah, kira-kira itu sedikit tambahan dari saya berkaitan dengan apa yang tadi menjadi pertanyaan kita. Terima kasih, mudah-mudahan sudah semakin utuh ya Rek ya. Saya menegaskan saja, kalau pakai teori biasa, tidak pakai istilah-istilah Islam, ini loh. Kita menjalankan ajaran Allah itu ada yang berdasarkan perintah, ada yang berdasarkan larangan. Gitu ya. Nek berdasarkan perintah itu ya, nek gak diperintah ya jadi dilakoni. Nek berdasarkan larangan, angger gak dilarang ya lakonono. Lakono toh? Sederhana. Itu kalau pakai logika biasa sehari-hari, dan itu bisa Anda jawab ke siapa aja. Kalau pakai bahasanya Cak Fuad tadi, ada ibadah mahdhah, ada ibadah muamalah. Ibadah mahdhah itu sholat 5 waktu, naik haji, rukun Islam, dan beberapa hal lain yang nempel sama konteks mahdhah gitu. Nah, saya ulang rumus di Ma'iyah. Ibadah mahdhah kalau menurut perumusan saya itu gini. Ibadah mahdhah itu gini, apa saja jangan melakukan apa saja kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Nek gak dikon sembayang ya ojo sembayang, gitu ya. Nek gak dikon poso ya ojo poso. Itu mahdhah. Jadi jangan lakukan kecuali diperintahkan. Kalau muamalah, lakukan apa saja kecuali dilarang. Jelas ya? Wis lakono nopo ikon kate mulai tiko kene berangkang nang cukir gak masalah. Cuman rodok gendeng ngono lah ya. Mosok berangkang tiko kene nang cukir, tapi ndak masalah itu. Asal tidak ada larangannya. Jadi bener Cak Fuad tadi. Anda jawabnya sederhana, sira iku malu menyan jaran kepang iku mang sing kira-kira bertentangan dengan Islam dan ajaran Allah sing ndi? Sing ndi iku mang? Nah, lu kok jaran kepang mesti ngono wonge. Kok jaran kepang itu kan bukan agama. Nah, itu yang disebut sekularisme. Dia pikir yang agama itu sembahyang, poso, wiritan, tahlilan. Nek jaran kepang, macul, menek klopo, ya toh, momong anak, dudu agama, lah ngono. Nah, ini ajaran utama yang menghancurkan Islam dalam 2 abad ini. Dipikirnya sing agama iku ngene iki, pengajian, wonge ceramah, terus di masjid sembayang, terus sedekah, ngono iku lho. Ngingu anak yatim, kok ngingu. Menyantuni anak yatim itu agama. Tapi nek kon becak dudu agama lah ngono. Nah, itu namanya sekularisme. Jadi orang yang berpikiran begitu namanya orang sekuler. Dan di dalam Islam salah sekularisme itu. Di dalam Islam tidak ada yang tidak agama. Jadi maksudnya ini, ada wilayah yang kompatibel sama Allah, ada wilayah yang menentang Allah, tapi semua dalam ruang yang sama. Benar tak?
Ono wong lunga umroh untuk mencari ridho Allah dan supaya Allah lebih cinta sama dia. Ada orang umroh tujuannya cek gak kena KPK.